Dalam hal ini, Indonesia berhasrat untuk menjadikan bahasa Indonesia itu bahasa bangsa-bangsa bersatu, bahasa pertubuhan bangsa-bangsa bersatu yang ketujuh. Perdana Menteri kita berucap dalam bahasa Inggeris, sedangkan Presiden Indonesia berucap dalam bahasa Indonesia. Jadi saya kira malang sekali lah kalau kita ditinggalkan dalam. Itulah ucapan Prof. Dr. Teo Koh Seong, Guru Besar Universiti Kebangsaan Malaysia, menyadari perkembangan bahasa Indonesia yang sudah jauh melampaui bahasa asalnya Melayu. Indonesia memilih berjalan sendiri dalam upaya meningkatkan harkat dan martabat bahasa nasionalnya ke tingkat dunia. Langkah yang dilakukan Indonesia ini termasuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi ketujuh Perserikatan Bangsa-Bangsa bersama bahasa Arab, China, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol, Mandarin. Tekad Indonesia dalam upaya menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi ketujuh PBB ini didasarkan atas beberapa keunggulan yang dimiliki. Pertama, karena jumlah penutur bahasa Indonesia terbilang cukup banyak. Adapun di tingkat Asia, bahasa Indonesia berada di peringkat ketiga, setelah bahasa Jepang dan Mandarin. Tak hanya itu, bahasa Indonesia bahkan telah ditetapkan sebagai bahasa resmi kedua di Vietnam, dan menjadi bahasa terpopuler keempat di Australia. Hal ini menunjukkan bahasa Indonesia tidak hanya populer di Indonesia, melainkan juga populer di negara luar Indonesia. Melihat betapa populernya bahasa Indonesia, tentu sudah sewajarnya bahasa Indonesia memiliki potensi yang besar untuk menjadi bahasa internasional. Dalam hal ini, Indonesia menjadi bahasa internasional akan dilakukan secara bertahap dan sistematis. Untuk menjadi bahasa internasional, ada beberapa persyaratan harus dipenuhi. Pertama, penuturnya harus banyak, dan bahasa Indonesia telah memenuhi syarat tersebut. Kedua, bahasanya mudah dipelajari dan bahasa Indonesia termasuk bahasa yang mudah dipelajari. Ketiga, bahasa tersebut tidak hanya digunakan di satu negara saja. Apabila bahasa Indonesia berhasil menjadi bahasa internasional, hal ini tentu akan sangat menguntungkan negara Indonesia dan masyarakatnya. Hal tersebut dapat mempermudah Indonesia untuk melakukan diplomasi kebudayaan, sehingga dapat menarik lebih banyak wisatawan asing dan investor asing. Dan tentunya masih banyak keuntungan lain yang dapat diperoleh Indonesia. Selain itu, juga untuk mencerminkan citra positif Indonesia di dunia internasional. Maka dari itu, Indonesia harus bisa memanfaatkan potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional dengan baik. Untuk itu, masyarakat Indonesia sebagai penutur asli dan pemilik bahasa Indonesia, sudah seharusnya lebih bersikap positif terhadap bahasa Indonesia, guna memperlihatkan bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa.